Halo sobat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Inspirasi Berkebun Kelapa Sawit ya. Baik sahabat semuanya, hari ini kita sudah berada di lokasi perkebunan kelapa sawit, umur sekitar 3,5 hingga 4 tahun ya. Ya, kita sudah berada di lokasi kebun sawit umur 3 hingga 4 tahun ya. Dan kita langsung bisa lihat di depan mata kita sudah berada di salah satu pokok kelapa sawit ya, yang terlihat pertumbuhannya sangat subur dan buahnya pun bisa kita lihat sendiri, buahnya sangat rapat, besar dan memutar ya. Dan ini untuk pembuahan tingkat produksi ini cukup stabil ya, ini sudah maksimal ya. Jadi mulai dari buah yang muda hingga buah yang bertunas hingga buah yang tua yang masak pun ada semuanya ya. Jadi untuk kali ini kita juga sudah melakukan panen ya, sekitar 1 atau 2 hari yang kemarin kita lakukan panen, dan kita kali ini mereview buah kelapa sawit yang masih berumur 3,5 hingga 4 tahun ya. Jadi seperti ini ya sahabat semuanya, ada rahasia tersendiri di balik kelapa sawit yang berproduksi secara maksimal dan di umur 3,5 hingga 4 tahun ini sangat berpotensi produksi buahnya sangat maksimal, tetapi ada rahasia di balik semuanya itu ya. Jadi apa rahasia di balik suksesnya berkebun kelapa sawit, dan rahasia apa di balik kelapa sawit dengan produksi yang cukup maksimal, dengan pembuahan yang cukup bagus dan pertumbuhan cukup maksimal ya. Jadi yang terutama yaitu banyak faktor ya, jadi banyak rahasia sebenarnya. Faktor yang pertama adalah jenis bibit ya. Jadi untuk jenis bibit kita pastikan bibit yang unggul dari balai benih ya. Yang pertama adalah jenis bibit ya. Untuk yang kedua kalinya adalah kondisi lahan ya. Kondisi lahan itu sangat berpengaruh sekali, dan banyak macam-macam lahan itu ya, seperti yang di lokasi ini tanahnya berpotensi mineral ya. Jadi ada juga yang di lahan gambut, ada juga yang di lahan mineral. Kalau untuk lokasi ini adalah lokasi lahan mineral ya. Jadi itu ya, yang keduanya adalah jenis lahan ya. Pastikan kondisi lahan itu cukup baik untuk ditanami kelapa sawit ya. Jadi bukan lahan gersang ya, bukan lahan yang tandus. Jadi kalau lahan yang tandus atau lahan yang gersang itu memang agak susah ya, agak susah untuk pertumbuhan kelapa sawit, walaupun dipupuk dengan jenis macam apa pupuk, tetapi sangat susah sekali untuk berkembang baik ya. Yang ketiganya adalah cara perawatan ya. Cara perawatan tentunya melampaui pemupukan, perawatan kelapa sawit itu sendiri, dan menjaga kondisi sawit itu sendiri agar tetap tumbuh dengan subur, tetap normal dan tidak mengalami kekurangan unsur hara ya. Artinya sawit itu memang benar-benar cukup subur dan cukup maksimal potensi produksi buahnya ya. Jadi itu ya ke sahabat semuanya, sistem perawatan itu sangat penting sekali ya. Tentunya sistem perawatan ini yang paling penting adalah sistem pemupukan. Jadi kelapa sawit ini memang butuh proses pemupukan secara terus menerus ya. Bukan hanya sekali dua kali untuk proses pemupukan ini ya, tetapi proses pemupukan itu dibutuhkan secara terus menerus, dan seiringnya waktu untuk kelapa sawit ini memang butuh secara berkepanjangan ya untuk kebutuhan unsur hara itu sendiri ya. Dan untuk perawatannya juga tentunya kita jaga kondisi lahan agar tidak terlalu semak belukar, dan sistem pruning dan cara panen juga harus dengan cara yang benar ya. Baik, itulah sahabat-sahabat semuanya,
tip dari kami agar kita semuanya berkebun kelapa sawit itu bisa sukses dan berhasil ya. Jadi banyak juga petani kelapa sawit yang sukses dan ada juga yang tidak sukses ya.